Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kewajiban, hak negara, dan warga negara yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Adila Afifah. Saya Gusti Eksandardin Arif. Saya Syifa Amelia. Saya Bill Valentinov. Saya Fani Febrianto. Saya Pinka Ananda. Baik, langsung saja dimulai presentasinya. Yang pertama akan dibahas pengantar oleh Agas. Silakan untuk Agas, dipersilakan. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ANSI. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpantare, sambung menyambung, dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat kedaerahan, dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern. Dan akhirnya perang kemerdekaan memungkinkan kita sekarang ini lebih paham akan budaya hak daripada kewajiban. Hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain. Yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Notonegoro tahun 1975. Saya kembalikan kepada moderator. Mic-nya. Terima kasih pada Agas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Pada Syifa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Lanjut ke bagian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Slide selanjutnya. Lanjut ke materi mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat. Muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Paham ini sempat dianut oleh negara fasis Jerman di bawah Hitler dan Italia di bawah Mussolini, di mana negara mempunyai kuasa absolut terhadap seluruh warga negaranya, serta Jepang pada masa Tenoheka yang menempatkan kaisar sebagai pemilik kuasa absolut terhadap rakyatnya. Menurut Alice Bahana tahun 1978. Guna merelasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara yang terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bill. Pada Bill, saya persilakan.
kewajiban perpajakan warga negara terdapat 4, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, lalu menghitung atau memperhitungkan pajak, kemudian membayar atau menyetor pajak yang terhutang, kemudian melaporkan pajak. Slide selanjutnya. Kemudian manfaat pembayaran pajak bagi warga negara, yaitu untuk membangun fasilitas dan infrastruktur, kemudian untuk subsidi pangan dan BBM, lalu untuk transportasi massal, kemudian untuk pelayanan kesehatan, untuk pendidikan, lalu untuk pertahanan dan keamanan, lalu untuk penegakan hukum, yang selanjutnya untuk pelestarian lingkungan hidup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Pada Fani, saya persilakan. Terima kasih moderator. Sumber hak dan kewajiban negara dengan warga negara. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh bahwa ilmu kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Slide berikutnya. Yang kedua, sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan, santun, dan pandai basa-basi sekoyong-koyong menjadi pemarah, suka membenci, mendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita, menurut Wirutomo 2001. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinka. Kepada Pinka, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk sumber yang ketiga, yaitu sumber politis. Sumber yang menjadi dan hak negara dan warga negara Indonesia perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Next. Yang terakhir yaitu membangun argumen tentang dinamika harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu aturan dasar ihwal usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Dan yang keempat adalah aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari
penjelasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa hak adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan wajib adalah beban untuk diberikan sesuatu yang semestinya pada pihak tertentu. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Sebagai warga negara memiliki kewajiban salah satunya yaitu membayar pajak. Sedangkan sumber hak dan kewajiban negara dengan warga negara terdiri dari sumber historis, sosiologis, dan politis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.